mereka ini adalah pengacara-pengacara yang tidak punya rasa kemanusiaan. Ya. Sudah jelas-jelas Egy Sujana itu sakit, kanker, ya. Sudah mencabut pun masih diolok-olok sama mereka. Harusnya pisahkan, jangan dia Justru mereka sudah tahu Joko Widodo sakit parah, tapi tetap saja langsung ke pengadilan. Harusnya kalau mereka itu punya kemanusiaan, sarankan Joko Widodo menyudahi. Saya pikir ini adalah bagian dari konfirmasi strategi pecah belah dan adu domba kubu Joko Widodo telah sedang dan terus terjadi. Mengapa saya katakan demikian? Karena kita tahu juga tidak mungkin terjadi peristiwa di Solo sebelum terjadi kunjungan relawan Joko Widodo ke kediaman Egy Sujana yang kemudian ditindaklanjuti. Dan hari ini saya kira ini adalah bagian dari bayaran yang harus dibayar atas SP3 yang diperoleh oleh Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Karena tentu saja tidak cukup diberikan SP3 tetapi masih meyakini ijazah Joko Widodo palsu. Bahkan Bung Farhad Abbas juga agak jengkel juga. Kenapa? Kok sudah diberi SP3 masih saja bilang palsu-palsu. Bahkan ada rencana untuk melakukan gugatan pra peradilan untuk membatalkan SP3. Tapi sisi yang lain yang menarik adalah bahwa kita bisa lihat bahwa hari ini ternyata memang otoritas hukum itu tidak lagi berada di bawah kendali norma dan aturan. Kemarin saya sudah menguliti bagaimana SP3 tadi tidak mengikuti prosedur baik di KUHP yang baru, KUHP yang baru maupun yang lama. Dan terutama ketika ada pemilahan dan pemilihan. Hanya 2 orang dari sejumlah tersangka yang semestinya kalau kita bicara restoratif justice, penyelesaiannya itu haruslah dengan dicabut laporannya dan dengan demikian harusnya di SP3 keseluruhan tersangka. Tapi lagi-lagi maksud Anda setiap per klaster itu? Iya, semuanya bukan per klaster. Kenapa? Karena yang menjadi tersangka itu berdasarkan laporan 4 orang. Ada Joko Widodo, Lecu Maman, Andi Kurniawan, dan Maret Samuel Soeken. Itu yang jadi pertimbangan laporan, tetapi ternyata kenapa hanya 2 saja? Kalau pertimbangannya itu karena restoratif justice, ada perdamaian, faktanya Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, satu tidak pernah minta maaf, kedua masih tetap meyakini ijazah saudara Joko Widodo palsu. Jadi yang paling benar adalah... adalah... Anda tahu dari mana tidak pernah minta maaf? Sudah ada statementnya, bahkan terakhir Ruslan Buton menghubungi kembali Egy Sujana dan ingin memastikan apakah setelah berkunjung ke Joko Widodo ada perubahan, ada katakanlah ada pengaruh Solo yang membuat keyakinannya berubah, imannya pada ijazah itu berubah menjadi asli. Ternyata tidak juga begitu. Selasa jam 17.00 itu kami diskusi dengan Pak Jokowi gitu. Saya pikir ada lampu hijau untuk RJ keseluruhnya gitu. Ternyata tidak. Tidak ada forum untuk membuktikan atau menunjukkan ijazah asli kalau tidak dilanjutkan mereka ini. Jadi poinnya apa saja Bang yang disampaikan? Itu hanya teriakan Farhad Abbas. Ketika melihat Bang Darmizal membawa Egy Sujana, itu saya berpikir, ya udah sekalian. Sebenarnya saya nggak serius juga minta mereka RJ. Sebenarnya saya ngejek-ngejek mereka aja. Saya hanya bercanda-bercanda mengeprank mereka gitu. Tapi ternyata, nah inilah menyangkut etika. Bang Fauzi mengatakan bahwa Farhad berusaha tidak. Aku nggak serius. Saya bukan pengacara Pak Jokowi dan tidak ada kapasitas saya untuk melakukan RJ. Nah, kalaupun yang terjadi antara kami dengan Rustam segala macam dan berkontak dengan Michael Senaga itu hanya bagian dari perkawanan saja. Bahkan saya mengatakan, lu kok sebagai wartawan tapi sifatnya menyerang, memprovokasi dan cenderung seperti itu dan tunggu aja waktunya. Saya hanya memastikan dan bahwa dengan datangnya Egy Sujana ke Solo, udah KO semua mereka ini, udah kalah semua. Makanya saya sarankan udah selesai aja. Sampai saat ini masih berjuang. Saya pikir makanya saya katakan, kamu ini pengacara pribadi atau pengacara rakyat yang mana? Ya kan? Ini kan menyangkut kepentingan Pak Jokowi yang sudah diwakili oleh jaksa. Sekarang kita biarkan kepada jaksa membuktikan. Kan ketika sidang nanti cuma dikatakan bahwa mana UGM, ijazahnya asli, ya udah selesai. Ya, betul seperti itu Bang Sangaji. Ya, saya pikir narasi yang disampaikan oleh Farhad Abbas ini kan belum masuk ke pokok materi. Ini jauh ini. Ya kan? Proses penyidikannya saja baru dilakukan tahap 1. Kita juga belum tahu apakah ini perkara P19 ataukah juga P21. Jadi masih jauh lah. Ini angan-angan teman-teman untuk segera melihat kemenangan Pak Jokowi ini, saya kira itu masih jauh lah. Masih jauh sekali proses hukum ini dan panjang proses hukum ini. Ya, kita tidak boleh memberikan informasi yang kemudian pada akhirnya membingungkan rakyat, menyesatkan publik dengan narasi-narasi yang sebetulnya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Itu satu hal. Hal yang kedua, terhadap proses lapor-melapor ini, saya pikir ini kan akarnya dari kritis kami atau kritikan kami yang tajam terhadap keluarnya produk hukum yang dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya, yaitu SP3 dengan basis restoratif justice. Kami memang mengkritik dari awal bahwa produk hukum ini kalau kita uji baik dari sisi KUHP
maupun juga dari KUHP, KUHP Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025, kemudian kalau kita sandarkan lagi, kita tarik ke belakang lagi berdasarkan Perpol Nomor 8 tahun 2021 itu mohon maaf, itu cacat formil dan cacat material. Kenapa, dan Bang? itu sudah kami sampaikan berkali-kali gitu loh. Pertama, kalau kemudian ini disebut sebagai satu produk hukum sekelas Polda Metro Jaya, maka produk hukum ini tentu harus dikeluarkan dengan mematuhi semua prosedur-prosedur hukum yang sudah diatur dalam KUHP. Di KUHP, Interupsi. Saya Oke. mengatakan ini bukan saat lagi memberi kuliah lagi. Ini udah menyangkut masalah pribadi. Oke. Pelapor mencabut selesai. Oke. interupsi, Jadi saya artinya belum belum ada selesai. pencabutan. Intinya, Saya tidak belum ada selesai. masalah. Kalau Oke, dicabut, baik, Ini coba. merupakan satu tersangka tempat harusnya diskresi dihukum yang dilakukan oleh S3. pihak kepolisian. Disitulah letak Kenapa kalian kelicikan mau dan bawa, jahatnya kenapa Joko kalian mau Widodo, bawa? karena dia hanya 2 orang saja yang diharapkan dengan 2 orang ini lainnya kehilangan semangat Jadi perjuangan. Oke, Tapi baik. nyatanya Justru saya ingin memberi kuliah kepada Farhad Abbas supaya memahami hukum acara kita tuh dengan komprehensif. Ketentuan-ketentuan hukum acara terkait dengan restoratif justice itu tidak dipenuhi semua persyaratannya. Kita buka pasal 79 KUHP yang baru. Syaratnya adalah pemaafan. Kedua, syarat mutlaknya adalah di pasal 79 ayat 4. LP harus dicabut. Oke. Ketiga, pasal 82. Terhadap perkara residivis, Bang ES ini kan pernah dipidana dengan perkara lain. Oke. Itu tidak boleh dilakukan restoratif justice. Itu ketentuan pasal 81, 82. Buka. Oke. Kemudian kalau kita kembali ke Perpol nomor 8 tahun 2021, pasal 5. Terhadap tindak pidana yang menimbulkan kegaduhan, konflik, keresahan publik, perbincangan di publik tidak boleh dilakukan restoratif justice. Dan terhadap pelaku yang pernah melakukan tindak pidana dan diputus dengan putusan pengadilan yang ingkrah kita sebut residivis, itu juga tidak boleh dilakukan restoratif justice. Tapi kan kasusnya berbeda. Coba saya mau Karena Inilah saya melihat kalau adalah lawyer ini, ketentuan hukum acara ketika pidana kepentingan yang klien dibuat ini oleh negara adalah dan baru menguntungkan berlaku. dia, Tetapi semua sudah dia akan ditabrak. mengatakan baik. setuju. Kita dengarkan Ketika Pak Farhad. merugikan dia, gini ngomongnya, berkicau seenaknya gitu. Saya bersandarkan Yang jelas, pada KUHP, saya Egy berdasarkan Sujana, pada KUHP. Damai Kalau Lubis Farhad sudah Abbas kalah. berdasarkan pada asumsi. Masyarakat melihat bahwa Kalau Farhad ijazah Abbas palsu berdasarkan Pak Joko- pada ijazah asli Pak penafsiran Jokowi. dia yang tidak Pasca berdasarkan dibuka KUHP, di tidak gelar berdasarkan Polda Baik, Metro sebentar. Jaya, Saya mereka pikir sadar apa yang sebentar, disampaikan oleh Bang. Farsabat tidak bernilai karena dia Oke, bukan baik, pihak, sebentar. bukan Gimana Joko intinya Widodo, apa, Bang bukan Farhad? kuasa Tadi hukum, Anda katakan bukan pula terkait dengan pihak yang hukum. menguji produk ini. Intinya Jadi sekarang tidak bernilai. yang lain Interupsi. ingin RJ tapi malu-malu. Enggak, Oke. interupsi. Makanya Saudara terang-terangan saya Farhad, mengatakan ayo ke coba sana. bantah Kita akan daripada di argumentasi penjara. saya dari Kalian sisi sebagai hukum pengacara acara ngomong, Kami boleh tidak bahwa pernah saudara karena mengharapkan kalian RJ dan tidak klien masuk kami penjara. tidak. Oke. Yang korban Bang, dan akan masuk penjara ini rasanya- adalah Roy Suryo dan kawan-kawan. Baik, Bang, Dikit lagi rasanya kan dari akan Bang Kozi dipecat. dikatakan tadi tidak pernah berharap RJ Tidak dan pernah, tidak akan. justru hari ini banyak dari kubu Jokowi mencoba merayu sambil Bang, mengancam. dari pihak Dan- Jokowi dan itu yang mencoba kemudian merayu kalau Bang Andi kita Azwan, lihat- silakan. Ya, yang namanya Bang Hozi, ya mungkin juga pengacara-pengacara lain ini, ya tidak senang lah. Ya, teman-temannya ini yang sadar akan dirinya bahwa dia berbuat salah, ya, dan ingin melakukan Tidak ada RJ keterangan Egy ini, berbuat salah. kemudian Egy meyakini dia ijazah itu tetap katakanlah palsu. panas, ya, dan ingin ini macam-macam aja, dibuatlah semacam yang dikatakan tadi. Intinya adalah yang dilakukan oleh inisiatif pribadi dari Egy Sujana ke Solo itu ya semata-mata karena ada kemanusiaan. Ya, kami dari relawan 100% kita tidak setuju tentang restoratif justice. Karena di situ ada 3 juga teman kita relawan yang melaporkan itu, ya kan? Tapi kita melihat bahwasanya ini adalah yang diutamakan oleh kemanusiaan, yang dibutuhkan oleh Egy Sujana agar dapat melanjutkan pengobatannya dia di luar negeri itu. Itulah yang dikedepankan. Bahwasanya apa yang dilakukan dikatakan bahwa itu diorkestrasi oleh Pak Jokowi dan sebagainya. Omong kosong untuk itu. Jadi Anda tidak percaya dengan tuduhan Tidak ada ada rencana tuduhan Geng Solo? seperti itu yang dikatakan Geng Solo itu adalah Jadi, fitnah. Saya katakan itu karena apa? Hari Selasa kami bertiga juga di sana, kita mengatakan, Pak, apakah ada RJ lagi? Buat kami tidak ada RJ lagi, Pak. Dan kami hari Rabu, kami rapat semua, seluruh relawan, pentolan-pentolan relawan, tidak ada RJ buat mereka. Siapa yang minta RJ? Ya kan? Dan bagi kami Memang saya tambahkan siapa ya. yang Memang siapa yang Bahwa minta RJ gitu? mereka ini adalah pengacara-pengacara yang tidak punya rasa kemanusiaan. Ya. Sudah jelas-jelas Egy Sujana itu sakit, kanker, ya.
Sudah mencabut pun masih diolok-olok sama mereka. Harusnya pisahkan, jangan dia Justru mereka sudah tahu Bang Joko Kosi, Widodo Bang sakit Kosi, parah. Bang Kosi Kami tadi- tetap saja langsung ke pengadilan. Harusnya kalau mereka itu punya kemanusiaan, sarankan Joko Widodo menyudahi. Karena mereka tidak punya nilai kemanusiaan. Joko Widodo sudah sakit pun masih terus. Oke. Padahal Joko Widodo sendiri Oke. sudah lemah sekali. Kata siapa dia Tidak lemah? punya Kata kemanusiaan siapa itu dia lemah? namanya. Anda Ya kata kata dia lemah. saya. Itu Saya adalah ngomong. persepsi Anda. Ya, itu kata Anda saya. salah besar untuk itu karena Anda tidak pernah bertemu dengan Karena Jokowi. Anda memang sudah Anda didesain untuk melihatnya itu. adalah dari kata-kata Fisik yang Anda menyatakan sendiri. untuk itu. Anda Karena bilang, itu kalau bicara dia lebih kemanusiaan, hebat daripada justru Anda. kalian Dia tidak lebih punya hebat daripada kemanusiaan Anda. kepada saudara Joko Bayangkan, Widodo. Baik. 1000 orang tiap hari Kita- datang ke beliau Baik. untuk bertemu dengan beliau, mendoakan beliau, Iya, berfoto dengan tapi beliau. kondisinya Itu kan adalah rakyat. sakit. Bukan Anda kata-kata Bukan dari Anda. sehat. Oke, Poin baik. saudara rakyat Baik. Anda. Mana nilai Tidak ada kemanusiaan? yang Baik, Anda baik, sebagai baik. rakyat. Pendukung Abang-abang, kita Jokowi tahan dulu. terus membiarkan Jokowi Kita sakit tapi rakyat terus Kita tahan bertarung dulu. sedikit pun. Oke. Roy Suryo, Rismon dan semua klien Tiga itu tidak ada untuk RJ. Nah, karena memang Tiga tidak perlu. itu tidak ada untuk RJ. Tidak perlu. Kita Memang maju tidak di perlu. pengadilan. Dan hari ini saya Interupsi. mendapat informasi Saya punya tadi bukti. ada Bapak konferensi Sebagian pers dari mereka bahwa tiga ini tidak ingin mungkin RJ, ke yang lain Solo masih dimungkinkan. untuk Itu minta adalah RJ. Baik, bagian sebentar. dari tindak lanjut Ayah, ada strategi bukti, ayah. pecah belah Ada kubu bukti. Jokowi untuk memisahkan antara RRT dengan RRK. RRT itu Rismon, Roy, Tifa, RRK itu Rustam, Rizal, dan Kurnia. Berarti dari Anda ada Seolah-olah pecah belah, kalau upaya pecah RRT belah. saja menjadi lemah, saya pastikan RRK maupun RRT tetap teguh berjuang untuk membongkar kasus ini Interupsi. sampai berkekuatan Oke, hukum. baik. Ada Terima kasih bukti. Bang Kosi. Ada bukti. Sebentar, bukti apa Bang? Bukti apa Bang Kami Farhan? punya bukti komunikasi bahwa kelompok ini makin pecah. Ada satu orang tersangka perempuan mau RJ asal dibayar uang satu. Mau RJ atau Sebut mau namanya. RJ? Itu bukti. Sebentar. Baik, kita akan bahas Sebentar. saja pemirsa. Sebut namanya. Satu. Jangan fitnah. Jangan Kedua. fitnah. Ya kan saya tidak sebut namanya.